Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugroho Chandra Pamungkas, NIM 2001040050 akan menjelaskan materi tentang pujangga baru. Setelah menerbitkan beberapa majalah, Mei 1933, Sultan Tahdir Ali Syahbana menerbitkan majalah Pujangga Baru. Tujuan pendiriannya adalah untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah, karena sebelumnya boleh dikatakan cerai-berai dengan menulis di berbagai majalah. Berdirinya majalah Pujangga Baru merupakan bukti kebutuhan masyarakat pada zaman itu akan suatu media publikasi yang menampung dan membahas tentang sastra dan kebudayaan. Awalnya majalah tersebut dicetak oleh percetakan Kolf milik Adahler, seorang Belanda. Kemudian Sultan Tahdir Ali Syahbana menerbitkan sendiri. Janganlah dibayangkan majalah tersebut seperti majalah Sastra Horizon yang dewasa ini tercetak bagus dan tersebar luas. Majalah ini barulah 500 eksemplar dengan penyebaran terbatas di kalangan guru dan kesusastraan. Pernah juga dikirim kepada para sultan tetapi tidak tersambut hangat. Di antara yang terbatas itu ada juga yang sampai ke Malaysia hingga ikut berpengaruh terhadap perkembangan sastra Melayu. Adapun yang membayar hanya 150 orang, karena itu tidak ada honor untuk penulis dan tim redaksi. Meskipun membaca majalah itu tidak banyak, tapi pengaruhnya besar sekali. Banyak ahli yang menyumbangkan tulisan, tapi pengaruhnya diantaranya Prof. Hussein Jayaningrat, Maria Ulfah Santoso, Amir Syarifuddin, Mr. Sumanang, dan Purwadarminta. Ada 20 orang intelektual Indonesia yang menjadi inti gerakan itu. Banyak terobosan yang dikeluarkan Pujangga Baru, misalnya masalah penggunaan bahasa yang ditawarkan STA yang mengesampingkan bahasa Melayu, yang kemudian digantikan dengan perpaduan bahasa daerah masing-masing pengarang dan bahasa asing. Hal itulah yang dikritik oleh kaum bangsawan Melayu dan para guru yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda, termasuk beberapa tokoh bahasa pun seperti Haji Agus Salim, Sultan Mohzain, dan SM Latif. Mereka beranggapan bahasa dalam majalah itu merusak bahasa Melayu. Pujangga Baru itu terbit sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis. Dalam edisi pertama Pujangga Baru dinyatakan bahwa majalah yang dikelola Army Jinpane, Amir Hamzah, dan Sultan Tahdir Ali Syahbana itu untuk sementara terbit 2 bulan sekali. Kemudian adanya tawaran untuk berlangganan agar dapatlah kami mengira-ngira jumlah lembar Pujangga Baru yang akan dicetak menunjukkan bahwa majalah itu terbit tanpa persiapan dana yang tercukupi. Tentu saja jumlah itu terlalu sedikit dibandingkan majalah lain terbit pada zamannya. Sekitar menyebut 2 contoh, majalah Panji Pustaka 1922 sampai 1945 dan Pedoman Masyarakat 1935 sampai 1942. Misalnya merupakan majalah mingguan dengan tiras yang jauh lebih banyak dibandingkan Pujangga Baru. Penyebarannya terutama Pedoman Masyarakat juga lebih luas, tidak hanya di kota-kota besar di Nusantara, tetapi juga di Semenanjung Melayu, Mesir, dan Belanda. Dalam bidang kesusastraan, 2 majalah itu memang punya kontribusi penting dalam melahirkan sejumlah penulis, juga dalam menampung karya-karya sastrawan muda
Meskipun demikian, dengan peranan yang telah dimainkan kedua majalah itu tidak pula berarti menafikan peranan Pujangga Baru dalam memajukan kesusastraan kita. Lahirnya majalah Pujangga Baru itu sendiri di samping memang dimaksudkan untuk menampung aspirasi sastrawan yang tersebar di pelosok Nusantara, juga sesungguhnya merupakan salah satu bentuk reaksi atas keberadaan Panji Pustaka yang dinilai tidak memberi ruang yang lebih luas bagi sastrawan dalam mengembangkan kreativitasnya. Sebagai media yang berada di bawah pengawasan Lembaga Balai Pustaka yang menerapkan kebijaksanaan secara ketat, Panji Pustaka dalam beberapa hal dianggap memasung kreativitas para sastrawan. Sementara itu, pedoman masyarakat cenderung mengangkat persoalan umum, sosial, politik, dan budaya. Demikian bagaimana juga dalam masalah-masalah kebudayaan dan pemikiran Pujangga Baru tetap menempati kedudukan yang khas. Dalam hal inilah peranan Sultan Takdir Ali Syahbana tidak dapat diabaikan. Begitu pentingnya peran telah dimainkan tokoh ini, sehingga membicarakan Pujangga Baru, khususnya tentang polemik kebudayaannya, hampir tidak mungkin tanpa melibatkan nama itu, dan memang dia pula yang menjadi tokoh kuncinya. Dalam tahun kedua penerbitannya, soal kebudayaan juga belum mendapat perhatian yang memadai meskipun dalam pengantarnya disebutkan tambahan kebudayaan umum. Itu bukanlah tempelan yang tiada berarti. Hanya Ali Syahbana yang begitu bersemangat mengangkat soal itu, seperti tampak dalam artikel menghadapi kebudayaan baru. Yamin yang jauh ke depan bahwa syarat mendirikan kebudayaan baru untuk kesempurnaan kemajuan bangsa Indonesia, pendirian perguruan tinggi merupakan suatu kemestian. Inilah artikel pertama yang menyinggung pentingnya perguruan tinggi bagi bangsa Indonesia, agar segera akan terbentanglah fajar kebangunan Indonesia di kaki langit Asia Baru yang mempengaruhi sejarah seluruh dunia. Titik berat perhatian Pujangga Baru mulai bergeser ke kesusastraan kebudayaan terjadi saat majalah itu memasuki tahun ketiga. Beberapa pengarang aktif menulis melalui Pujangga Baru yang karya munculnya pada tahun 30-an dan awal tahun 40-an. Di antaranya Sultan Takdir Ali Syahbana, Tak Putus di Rundung Malang 1939, Dian yang Tak Dikunjung Padam 1932, Tebaran Mega 1935, Layar Berkembang 1937, Anak Perawan di Sarang 1940. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.